Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga kesehatan dan keselamatan selalu mengiringi kita semua. Kembali bersama kita, saya Nadia Lutfi Amalia, NRP 2023-2018 062, dan rekan saya Muhammad Fadil Firdaus Pandi, NRP 23-2018-020. pada talk show mengenai spesifikasi penyajian peta desa. Jadi pada talk show kali ini, Nadia, kita semua akan menjelaskan mengenai spesifikasi penyajian peta dasar yang memiliki tujuan sebagai penjelasan mengenai acuan pembuatan peta desa kepada aparatur desa atau pihak yang berwenang berdasarkan pada Perka BIG nomor 3 tahun 2016. Oke, masuk pada pembahasan yang pertama ya Fadel, mengenai spesifikasi penyajian peta. Spesifikasi penyajian peta desa disusun dengan maksud memberikan panduan dan acuan kepada kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah dalam tahapan penyajian pembuatan peta desa. Nah, di sini juga ada pembahasan mengenai kegunaan peta desa, pembuatan peta desa, hingga norma dalam pembuatan peta desa. Dalam kegunaan peta desa sendiri, peta desa dapat digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk merencanakan pembangunan nasional yang lebih menyeluruh dengan tingkat kedetailan informasi tingkat desa. Kemudian dalam pembuatan peta desa dilaksanakan dengan menggunakan metode dan tata cara yang disusun dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta standar atau spesifikasi teknis yang berlaku secara nasional maupun internasional. Kemudian ada pula mengenai norma dalam pembuatan peta desa. Di antaranya yang pertama, pembuatan peta desa merupakan upaya untuk menyediakan peta desa yang akan digunakan oleh kementerian atau lembaga pemerintah daerah untuk kepentingan pembangunan nasional. Kemudian pembuatan peta desa dilakukan oleh pihak-pihak yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan dengan mengikuti tata cara dan spesifikasi yang telah ditentukan oleh kementerian atau lembaga yang berwenang. Kemudian pembuatan atau penyusunan peta desa adalah kegiatan pengolahan dan penyajian data dengan mengikuti prosedur operasional standar penyelenggaraan pembuatan peta desa seperti spesifikasi teknis. Kemudian pemantauan dan evaluasi kegiatan pembuatan atau penyusunan dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial. Selanjutnya, pembinaan kegiatan penyelenggaraan pembuatan peta desa dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial ataupun pihak terkait yang dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam melakukan pembinaan hal tersebut. Kemudian yang terakhir, hasil kegiatan pembuatan atau penyusunan peta desa diintegrasikan dengan jaring informasi geospasial nasional. Nah, pada pembahasan selanjutnya mengenai spesifikasi teknis peta desa. Nah, di sini ada beberapa spesifikasi. Nah, pada bagian yang datum horizontal, proyeksi, dan grid peta, dan skala dan ukuran peta, itu bagaimana penjelasannya, Fadel? Silakan. Baik, untuk datum horizontal dapat bisa di next. Nah, pada proyeksi datum horizontal pada peta desa sendiri mengacu kepada SRGI, di mana SRGI di Indonesia mengalami beberapa periode acuan dalam kegiatan survei dan pemetaan maupun penyelenggaraan informasi geospasial. Hingga saat ini, sistem referensi geospasial yang digunakan adalah SRGI pada tahun 2013 yang diluncurkan pada 17 Oktober tahun 2013, di mana sistem referensi geospasial Indonesia adalah sistem koordinat kartesian 3 dimensi. Selanjutnya, untuk proyeksi peta yang digunakan dalam peta desa adalah Universal Transverse Mercator atau UTM. Proyeksi dan pembagian zona grid mengacu pada spheroid yang telah dispesifikasikan dalam SRGI tahun 2013. Selanjutnya, dan baik, untuk skala dan ukuran peta, di mana skala dan ukuran peta dibagi menjadi dua, yaitu pada kertas A0 dan kertas A1. Di mana pada kertas A0 dapat dilihat dalam tabel ukuran desa akan disesuaikan dengan skala peta desa, di mana di bawah 2,5 km akan termasuk ke dalam skala peta 1 berbanding 2.500, hingga dengan ukuran desa yang berukuran lebih dari 7 km akan berada
di skala peta 1/10.000. Selanjutnya, nah ini untuk skala dan ukuran peta pada kertas A1. Lumayan cukup berbeda dalam ukuran desanya, di mana di sini terdapat nilai 1,12 km untuk nilai ukuran desa terkecil dan 4,5 km atau lebih untuk skala peta 1/10.000. Nah, selanjutnya untuk bagian ketelitian peta, unsur peta citra dan penyajian peta citra akan dijelaskan oleh Nadia. Silakan, Nad. Nah, kemudian selanjutnya spesifik lainnya yaitu seperti ketelitian peta, unsur peta citra, hingga penyajian peta. Dimulai dari ketelitian peta. Nah, pada ketelitian peta tersebut terdapat ketelitian posisi horizontal. Nah, pada pembuatan peta desa sendiri perlu adanya persyaratan yang perlu dipenuhi, yaitu ketelitian horizontal peta. Seperti terlihat pada tabel di sini, tiap skala yang digunakan pada pembuatan peta memiliki ketelitian masing-masing setiap kelasnya. Seperti contohnya untuk skala 1/10.000 pada kelas 1 memiliki ketelitian horizontal sebesar 2 meter, kemudian pada kelas 2 sebesar 3 meter, dan kelas 3 sebesar 5 meter. Nah, spesifikasi selanjutnya yaitu unsur peta citra. Terdapat beberapa unsur peta citra seperti toponim, batas wilayah administrasi, jaring atau infrastruktur transportasi, perairan, dan sarana dan prasarana. Nah, pada unsur-unsur dari peta citra ini terdapat kewajiban yang perlu dipenuhi seperti pada contoh ini pada unsur peta citra toponim, unsurnya seperti pada daerah provinsi, daerah kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa itu wajib dipenuhi dalam unsur petanya. Sedangkan untuk seperti perairan, topografi, dan jalan itu kondisional. Kondisional dalam artian jika ada, maka wajib untuk dicantumkan. Kemudian pada unsur lainnya seperti batas wilayah administrasi juga sama halnya, seperti unsur batas negara, batas provinsi, batas kabupaten kota, batas kecamatan tersebut kondisional, artinya jika ada maka wajib dicantumkan. Kemudian untuk batas desa atau kelurahan itu wajib, kemudian batas dusun atau dukuh, kemudian batas RW, batas RT itu pilihan, dan batas adat kondisional. Kemudian unsur lainnya seperti dalam spesifikasi lainnya yaitu dalam penyajian peta citra. Terdapat unsur-unsur dalam penyajian peta citra seperti grid dan gratikul, nama unsur rupa bumi, singkatan, notasi dan huruf, hingga informasi peta. Nah, pada penentuan grid dan gratikul terdapat ketentuannya berdasarkan mengacu pada skala dan kertas yang digunakan untuk penyajiannya, seperti skala yang digunakan misalnya 1/2500 dengan kertas A0 memiliki ketentuan interval grid sebesar 250 meter, kemudian gratikulnya 5 detik. Untuk kertas A1 memiliki interval 250 meter dan gratikul 5 detik. Kemudian terdapat unsur-unsur lain dalam penyajian peta citra seperti nama unsur bumi. Pada nama unsur rupa bumi, nama unsur seperti nama unsur alam, unsur buatan, dan nama wilayah administrasi yang dicantumkan di dalam peta adalah nama yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang. Penulisan nama unsur rupa bumi mengikuti kaidah penulisan nama unsur rupa bumi yang baku. Kemudian unsur lainnya seperti singkatan. Singkatan yang dicantumkan di peta citra adalah singkatan yang baku, kecuali singkatan lain yang dianggap perlu. Singkatan unsur dapat terlihat pula nanti seperti contohnya terlampir pada perka BIG. Kemudian unsur lainnya seperti
Simbol, notasi, dan huruf. Simbol, notasi, dan huruf digunakan untuk mempresentasikan unsur-unsur yang tercantum di dalam peta. Simbol, notasi, dan huruf, unsur-unsur peta citra skala 1:2500, 1:5000, dan 1:10.000 disajikan dalam contoh pada perka BIG. Kemudian, unsur yang terakhir yaitu informasi peta. Nah, pada informasi peta terdapat beberapa unsur mulai dari judul peta hingga catatan. Nah, pada unsur-unsur dalam informasi peta ini memiliki ketentuan dalam penulisannya, seperti contohnya pada judul peta, ini perbedaannya pada kertas yang digunakan dalam penyajiannya, seperti untuk kertas A1 menggunakan style font Arial, kemudian dicetak bold, kemudian ukurannya 14 hingga 18. Nah, secara garis besar dalam perbedaan ini terdapat pada ukuran size font-nya. Wah, ternyata cukup banyak juga ya spesifikasinya sampai dengan ketentuan sampai pembuatan peta desa ini. Banyak sekali Iya, informasi di spesifikasi yang terdapat dalam Perka BIG nomor 3 tahun 2012 juga ya, Nan? iya, karena dalam melakukan berbagai hal tentunya memiliki acuan dalam melakukannya, seperti pada penyajian peta desa ini, kita menggunakan acuan yaitu Peraturan Kepala BIG nomor 3 tahun 2016. Oke, mungkin Nadia, kita sudah berada di penghujung acara. Harapan kami semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Mohon maaf juga apabila banyak kekurangan di dalam penjelasan spesifikasi penyajian peta desa ini. Terima Terima kasih kasih. sudah meluangkan waktunya untuk melihat pemaparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.